Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan salat maghrib, salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menjalankan salat isya dan salat tarawih di malam yang ke-19 ini. Dan tentu jamaah dirahmati Allah tidak mudah untuk bisa mengerjakan salat tarawih seperti ini. Karena godaannya besar, godaannya berat, nih. Setelah berpuasa 1 hari penuh, kemudian menjelang adzan maghrib kita bersiap untuk berbuka, kita berbuka puasa, sholat maghrib, kemudian makan. Ini memang saatnya tubuh kita itu butuh istirahat. Lebih-lebih kalau selesai makan, kenyang, kena kipas semilir-semilir, pripun Bapak Ibu? Ngantuk, nggih. Kemudian adzan isya dikumandangkan pertanda segera kita akan sholat isya dan sholat tarawih. Maka wajar ibadah malam berupa sholat tarawih yang godaannya besar, ya, itu pahalanya juga besar. Nabi SAW menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan makna qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, dasarnya iman, dasarnya penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu keluar dari masjid atau mushola nih, masjid ya. Keluar dari masjid Baitur Rahman ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena kita juga bersabar sampai selesai kita sholat bersama dengan imam, kita tutup dengan witir. Ini Nabi juga menyampaikan keutamaan. Nabi bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imam, sholat tarawih bersama dengan imam, sampai selesai witir, kemudian keluar dari masjid, kutiba lahu qiyamul lailah. Tercatat baginya mendapatkan pahala sholat malam 1 malam penuh. Malam dalam Islam itu dimulai dari adzan maghrib sampai datangnya adzan subuh. Kurang lebih 7-8 jam. Sholat sepanjang malam itulah setara pahalanya dengan kita sholat tarawih sampai selesai bersama dengan imam. Maka mudah-mudahan keutamaan yang banyak ini kita bisa dapatkan selama bulan Ramadan ini. Jamaah dirahmati Allah, di kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji tentang turunnya Al-Quran dan bagaimana Quran bisa menjadi pemrogram dan petunjuk hidup kita. Yang pertama kita akan awali terlebih dahulu tentang proses turunnya Quran. Para ulama menyebutkan bahwa bulan Ramadan tidak hanya Quran yang Allah turunkan di dalamnya, tapi kitab-kitab ilahiyah dahulu, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya dahulu juga turun di bulan Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan itu Allah turunkan Quran, bahkan kitab suci ilahiyah dahulu. Selain Quran tentu ada kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Sinten, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa?
Kitab Zabur ya. Kitab Zabur Nabi Dawud. Ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Selain ada kitab-kitab ini juga dulu ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Tidak sampai dikatakan kitab karena memang hanya berupa lembaran-lembaran. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'la ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ya, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, ternyata semua kitab ilahiyah itu Allah dulu turunkan juga di bulan Ramadan. Berarti Bapak Ibu ngapunten nggih, nama Ramadan itu bukan sesuatu yang baru. Karena sejak dulu nama Ramadan itu sudah ada. Bahkan penyebutannya untuk kitab-kitab terdahulu pun juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Nah, penjelasan Imam Ibnu Katsir ini juga didasarkan dengan satu riwayat hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, yang kurang lebih maknanya, suhuf Ibrahim, tadi ini lembaran-lembaran kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, itu Allah turunkan di awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ini juga sama. Dulu Allah turunkan juga di awal-awal bulan Ramadan. Kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Nanti ada beberapa riwayat. Riwayat dari hadis riwayat Imam Ahmad tadi menjelaskan kitab Injil turun pada tanggal 13 Ramadan. Tapi nanti dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Injil Allah turunkan pada tanggal 18 Ramadan. Maka mau tanggal 13 atau tanggal 18 bulannya sama, yaitu bulan Ramadan. Dan kita tahu Quran, kitab suci umat Islam ini juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka jamaah rahmati Allah, tidak hanya Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, kitab-kitab dahulu pun Allah sudah turunkan pula di dalam bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan proses turunnya kitab Taurat, kitab Injil ya, kitab suhuf tadi Allah turunkan di bulan Ramadan dalam kondisi jumlatan wahidah. Dalam satu kitab utuh Allah langsung turunkan kepada para nabi tadi. Di bulan Ramadan satu kitab utuh itu Allah langsung turunkan kepada para nabi. Tapi Al-Quran beda. Quran Allah turunkan sampai kepada Nabi SAW itu melalui dua proses, dua tahapan. Yang pertama, Quran turun secara global, disebut dengan istilah jumlatan wahidah, atau juga disebut dengan istilah ijmalan. Quran utuh 30 juz, 114 surat. Itu Allah turunkan lengkap satu kitab itu pada saat malam Qadar. Maka di dalam Quran Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Yang dimaksud dengan turunnya Quran di malam Qadar adalah turun dalam jumlah utuh satu kitab. Dan ini Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Jadi turun dalam satu utuh kitab itu terjadi pada malam Qadar. Juga yang Allah sampaikan dalam surat Ad-Dukhan, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang berkah. Para ulama menafsirkan malam berkah di sini maknanya adalah Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya. Fihi yufraqu kullu amrin hakim.
Yang di malam qadar itu Allah tetapkan takdirnya. Maka di sini makna dari dua ayat